Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kaifiyatul ghusli, ini adalah menerangkan tentang kaifiyatul ghusli, cara mandi. Yaghsilu yadaihi salasa. Pertama yang dia lakukan adalah membasuh dua tangannya 3 kali basuhan. Nah, kenapa didahulukan membasuh dua tangan? Karena kalau di tangan itu ada najis, nah kena mencibuk banyu di dalam gayung takana najis. Jadi basuh tangan. Karena waktu guring kita kada tahu kemana tangan kita itu andaknya. Tsumma yastanji, kemudian beristinja. Wa yuzilu ma ala badanihi, dan menghilangkan sesuatu di atas badannya, min najasatin, daripada najis, in kanat, jika ada. Jika di tubuh ada najis, maka dihilangkan dulu najisnya itu. Summa yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah kama wasabna. Kemudian dia berwudu sebagaimana dia berwudu untuk sembahyang. Kama wasabna, sebagaimana telah kami jelaskan dahulu. Jadi berwudu dengan wudu macam apa sembahyang? Wudu yang sudah dijelaskan. Nah, mulai bersiwak, membaca bismillah, seterusnya. Dan niatnya wudu pun niat nawaitul wudu lillahi ta'ala. Sahajaku berwudu karena illa ghuslal qadamaini, kecuali membasuh dua kaki. Nah itu ditinggal. Itu berdudi kena membasuhnya. Jadi sampai giliran kita menyapu telinga, nah habis itu istirahat. Batis ini kainnya dibasuh dulu. Batis kainnya dibasuh. Fa innahu yuakhiruhuma, maka bahwa dia mendudiakan membasuh dua batis itu. Tsumma yasubbul ma'a ala ra'sihi, kemudian dia menumpahkan air atas kepalanya. Nah disitulah dia berniat mandi. Baik niatnya mandi merangkatkan hadas besar, atau niatnya yang pendek adalah sahjaku mandi wajib. Nah itu paling pendek sudah. Jadi di waktu menumpahkan banyu di kepala itu, disitulah kita niat sahjaku mandi merangkatkan hadas besar atau sahjaku mandi wajib. Summa ala shikkihil aiman, kemudian dia menumpahkan air atas sisi tubuh yang kanan. Summal aisar, kemudian sisi tubuh yang kiri. Summa yadluku ma aqbala min badanihi wa ma adbar, kemudian dia menggusuk sesuatu yang di hadapan badannya dan di belakang badannya. Artinya kemana tangan kita ini kawa sampai, nah kita lalukan tangan kita ke bagian muka dan bagian belakang tubuh kita. Wa yukhallilu sya'rar ra'si, dan dia menyelat-nyelati rambut. Artinya rambut itu jangan hanya ditumpahkan air, tapi hendaknya diselat-selati lawan tangan kita, lawan jari-jari kita. Wal lihyata, dan menyelat-nyelati dia
akan janggutnya. Wa yusilul ma, dan dia menyampaikan akan air, ila manabiti ma kasupa minhu wa ma khaffa, kepada tempat tumbuh yang tebal daripadanya dan yang tipis. Jadi rambut janggut yang tebal itu mesti banyu disampaikan ke tempat tumbuhnya. Nah, lain halnya macam baudu. Nah, baudu orang nang janggutnya panjang lagi kandal itu cukup disapuakan aja banyu. Kalau mandi ini kada bisa. Mandi mesti banyu sampai ke kulitnya. Walaisa 'alal mar'ati naqdud dafair, tidak wajib atas perempuan merumbak ayaman-ayaman rambutnya. Nah, rambut perempuan biasa nang ayam itu kada usah dirumbak ayaman-ayaman itu. Illa idza alimat, kecuali dia mengetahui annal ma'a, bahwa air la yasilu ila khilali syu'ur, air tidak sampai ke sela-sela rambut nang di ayam itu. Kecuali dia yakin bahwa air yang ditumpahkan ke kepala itu kada sampai ke sela-sela rambut yang di ayam. Nah, kalau demikian dirumbak ayamannya. Wa yata'ahadu ma'atifal badan, dan mengamat-amati seseorang akan lipatan-lipatan yang ada di badan. Banyak dalam tubuh kita lipatan-lipatan itu. Nah, itu dihimati. Kalau pina ada nang kada kena banyu. Jadi bujur-bujur diperhatikan mana anggota tubuh nang ada mengandung lipatan-lipatan itu diperiksa bujur-bujur sehingga kita yakin bahwa air mandi ini sampai ke seluruh tubuh kita. Wal ghuslul wajibu, bermula mandi yang wajib itu bi arba'atin, dengan sebab 4 hal. Mandi menjadi wajib dengan sebab 4 hal. Pertama, bi khurujil maniji, dengan keluar mani. Yang kedua, wal tiqa'il khitanaini, bersetubuh. Wal haidi, haid, wan nifas, dan nifas. 4 itulah yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Wa ma'adahu, dan selainnya minal agusal, daripada mandi-mandi, sunnatun, hukumnya sunat. Aguslil aidain, seperti mandi hari raya, wal jumu'ati, mandi Jumat, wal ihrami, mandi hendak ihram, wal wuqufi bi Arafata, mandi hendak wukuf di Arafah, waliduhuli Makkata, hendak masuk kota Makkah, sunat juga mandi, waliman ghassala maitan, dan bagi orang yang memandii orang mati. Yang batuntung memandi orang mati, sunat inya pulang mandi seorang. Kaifiyatut tayammum, ini cara bertayamum. Man ta'adzara alaihi isti'malul ma, orang yang tidak bisa atasnya mempergunakan air. Lipaqdihi ba'da min ba'di talab, karena tiada dapat air sesudah dicari. Dicari kada ada juga banyunya. Nah, lalu inya bertayamum. Au limani'in lahu 'anil wusul ilaih, atau karena ada penghalang baginya daripada sampai kepada air. Min sabu'in, daripada binatang buas. Ada sumur di rumah, tapi harimau kulik-kulik di situ. Kada wani turun kita ke sumur itu. Nah, itu terhalang. Au habisin, atau sesuatu yang menahan. Misal dalam penjara, nah, ada banyak cuma kita kada keluar. Au kanal ma'ul hadiru, atau air yang hadir itu yahtaju ilaih, dia perlu kepadanya. Ada banyu cuma diperlukan li'atasihi, karena hausnya dia, au li'atasi rakikihi, atau karena haus budaknya.
Au kana milkan li ghairih, atau banyu ada tapi milik orang lain. Walam yabi'hu, dan dia tidak mau menjual itu air illa bi aksara, kecuali lebih mahal min samanil misli, dari harga biasa. Ada orang menjual banyu cuma naik harga banyu pada biasa. Au kana bihi jarahatun, atau baginya ada luka di tubuhnya. Au maradun, atau sakit panas, sakit malaria, umpamanya nang kada boleh karena banyu. Wa khafa min isti'malihi, dan dia takut memakai air pasadal udwi, akan rusaknya anggota tubuh. Au syiddatad dhana, atau bersangatan sakit. Ini kalau memakai banyu, kayaknya tangan ini bisa rusak, mata bisa rusak. Bila terkena banyu, ada anggota tubuh yang rusak. Atau bila memakai banyu akan bertambah sakit. Nah, payam bagi ayyasbira, maka sayugianya dia bersabar hatta yadkhula alaihi waktul faridah, sehingga masuk atasnya waktu fardu. Karena tayamum ini syaratnya mesti masuk waktu. Sesudah masuk waktu, orang azan misalnya, thumma yaqsidu sa'idan tayyiba alaihi turabun tahir, kemudian dia mengkasat menuju tanah yang baik. Atas tanah itu ada debu yang suci. Bihaitsu yasuru minhu gubar, sekira-kira timbul dari tanah itu debu. Nah, ini kita ke tanah. Nang tanah itu ada debunya. Namun tanahnya itu kada ada debu, misal bekas hujan tanahnya itu kada ada debunya, nah itu kada kawa dipakai untuk bertayamum. Tayamum ini mesti tanah nang ada debunya. Wa yadribu alaihi kaffaihi, dan dia menapakkan atas tanah itu dua telapak tangannya. Dhamman baina asabi'i, menghimpunkan antara jari-jarinya. Jadi jari tahimpun, kada tak urak kayak ini, kada tahimpun, tapakakan ke tanah. Tapakakan ke tanah. Wa yamsahu bihima, dan dia sapukan dengan dua telapak tangan tadi jami'a wajhi, sekalian wajahnya, marratan wahidah, satu kali. Wala yukallifu, dan dia tidak bersusah payah isalal gubar, menyampaikan debu, ila ma tahta syu'ur, kepada yang di bawah rambut, khaffa, baik tipis, au kasupa, atau tebal. Nah, jadi tangan ini dihimpunkan dulu jari-jarinya, tapakakan ke tanah, nang tanahnya itu ada debu. Begitu kita angkat tangan dari tanah ini, di situ kita berniat sahajaku bertayamum untuk memulihkan sembahyang. Nah, sampai sini turunkan tangan. Nah, cukup sudah itu. Cukup. Kada kayak berwudu pang digisang-gisang tangan kamu ke mata-mata kada. Jadi tayamum cukup. Tangan dihimpunkan, tapakakan ke tanah, bismillahirrahmanirrahim, dalam hati sahajaku bertayamum untuk memulihkan sembahyang lillahi ta'ala. Nah, kalau wudu kan begitu banyu sampai ke wajah, di situ berniat. Kalau tayamum ini begitu mengangkat tangan, di situ berniat. Karena sampai ke sini sudah habis niat kita. Summa yanzi'u khatamah, kemudian dia melepaskan cincin. Nah, kalau ada tangannya jadi gini memakai utas, lepaskan dulu utas itu. Wa yadribu darbatan saniyah, dan dia menapakkan kali yang kedua. Wa yufarriju biha baina asabi'i, dan dia merenggangkan pada tapakan kedua ini antara jari-jarinya. Jadi utas dipacu dulu,
dibajul, ini tangan ini diranggangakan jarijinya, tapakakan pulang ke tanah, jangan nang bakas menapak pertama tadi, lain tempatnya. Nah, tapakakan pulang ke situ, nah kesini akan misalnya. Wa yamsahu bi kaffihil yusra, dia menyapu dengan telapak tangan kiri, yadahul yumna, tangan kanannya, wa bi kaffihil yumna, dengan telapak kanan yadahul yusra, tangan kirinya. Nah jadi batak nang kedua nih diranggangakan jeriji, tapakakan ke tempat yang lain dari yang pertama tadi. Nah tangan kiri ini bertugas dulu. Nah ini badabu tangan nih. Nah, sampai ke sini aja. Ini menyambung. Nah, menyambung akan. Jadi ini menapak di sini, tangan ini menapak di sini. Nah, sampai ke itu sudah tayamum. Nah, hanya berdoa seperti doa wudu biasa. Wa idza shalla bihil fardha, bila dia sembahyang dengan tayamum itu fardu, falahu ayyatanaffala, maka dia boleh sembahyang sunat kaipasa sebagaimana dia mau. Hendak sembahyang sunat apa sesudahnya terserah aja, tapi yang fardu cukup satu kali fardu. Karena sembahyang isya batayamum pulang. Falahu ayyatanaffala, dia boleh melakukan yang sunat kaipasa, wa yu'idu tayammuma, dan dia mengembali tayammum li fardin sanin, untuk sembahyang fardu yang kedua. Nah, itu habis sudah tayammum. Jadi mun kita kada nyaman memakai banyu, jar dokter jangan mandi, jangan kena banyu, nah sama. Laksanakan tayammum. Dan mandi wajib pun macam itu juga tayamumnya. Jadi tayamum ini bisa mengganti daripada wudu, bisa mengganti daripada mandi wajib. Cara bertayamumnya sama seperti yang tadi juga. Niatnya saja bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Baik hadasnya itu hadas kecil atau hadas besar, sama. Al-qismus salis, bagian yang ketiga, minan nadhafah, daripada kebersihan, at-tanzifu, membersihkan, anil fadalat, daripada sisa-sisa, at-tahirah, yang suci. Wahia naw'ani, ada dua macam, ausahun, ada ausah namanya, wa ajzaun, ada ajza. An-naw'ul awal, macam yang pertama, al-ausahu war-rutubatu, kuturan-kuturan yang basah-basah, al-mutarasyihatu, yang keluar, wahiyya samaniyatun, ada 8. Ada 8 macam yang kita disuruh untuk membersihkannya dari tubuh kita. Al-awwalu, yang pertama, ma yajtami'u fi sya'rir ra'si, sesuatu yang terhimpun di rambut, di kepala, minad darani, daripada daki, wal kumli, kuku, kutu. Yang kepala kita ini badaki, ada ketumbi, ada macam-macam. Nah itu dibersihkan. Fatanzibu anhu mustahab, membersihkan dari yang demikian hukumnya sunat. Bil wasli, dengan dibasuh, wat tarjil, disisir, wat tadhin, dan diminyaki. Itu sunat. Dibasuh, kemudian disisir, diminyaki. Izalatan lisya'asi anhu, untuk menghilangkan bagi keusangan daripadanya. Kan rambut itu kalau berminyak pina usang, pina karau. Nah, supaya jangan macam itu, diminyaki. Itu sunat hukumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudhinu sya'ra, beliau meminyaki rambut sidin. Yudhinu sya'ra. Wa yurajjiluhu, beliau menyisirnya. Ghibban, sewaktu-waktu. Wa ya'muru bihi, dan beliau menyuruh dengannya. Nabi mempraktikkan demikian, sidin menyuruh, sidin meminyaki rambut kadang-kadang sewaktu-waktu, dan beliau perintahkan dengan demikian itu. Nah, jadi kalau kita membersih kepala, membersih kutu, membersih ketumbi, lalu kita menyisir, lalu kita berminyak rambut dengan niat kita mengikut Nabi SAW, maka itu dapat pahala. Namun kita berniat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asani, yang kedua, ma yajtami'u
minal wasakhi sesuatu yang terhimpun daripada kuturan-kuturan daki-daki pimaati fil uzun di lipatan-lipatan telinga kita. Wal mashu bermula menyapu dengan air yuzilu menghilangkan ma yazharu minhu yang timbul daripada itu yang terhimpun tadi, wa ma yajtami'u dan yang terhimpun fi ka'arisi ma khai uzunai yang terhimpun di dalam dua lubang telinganya. Tahi telinga itu dibersihi. Bayam bagi ayyunazifa semestinya dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinga itu birifkin dengan lembut indal khuruj minal hammam ketika keluar dari kamar mandi. Artinya tuntung mandi itu lebih mudah membersihi lipatan-lipatan yang ada di telinga dan kotoran-kotoran yang ada di dalam lubang telinga. As-salisu yang ketiga mayajtami'u bidakhilil ampi sesuatu yang terhimpun di dalam hidung. Wa yuziluhu dan dia menghilangkannya itu bil istinsyak dengan memasukkan air ke dalam hidung wal istinsar dan menghembuskannya. Ini membuangi karak-karak hidung. Nah, jadi masukkan banyu ke dalam hidung kemudian menghembuskannya. Ar-rabi'u yang keempat ma yajtami'u 'alal asnan wa tarfil lisan sesuatu yang terhimpun atas gigi-gigi dan ujung lisan. Payuziluhu maka dia hilangkan itu menghilangkan akan yang demikian itu kotoran-kotoran yang ada di gigi as-siwaku oleh siwak. Nah, bersikat gigi jari kita. Wal madmadatu dan bakumur-kumur. Al-khamisu yang kelima ma yajtami'u fil lihyati sesuatu yang terhimpun pada janggut minal wasakh daripada kotoran wal kumli kutu. Janggut bakutuan juga kepanjangan janggutnya. Idalam yata'ahad bila dia tidak memelihara. Nah, wa yustahabbu izalatu zalik dan sunat menghilangkan demikian bil ghasli dengan dibasuh wa tasri disisir bil misti dengan sisir. Wa tarkus sa'asi bil lihyah izharan lizuhdi wa qillatil mubalat bin nafsi mahzurun. Bermula meninggalkan keusangan pada janggut. Ini janggutnya ini usang. Kada taatur, kada terawat. Pas itu kamari janggutnya. Untuk menampakkan bahwa dia bersifat zuhud dan sedikit peduli dengan diri, maka itu adalah sesuatu yang dilarang. Ini artinya membiarkan janggutnya kada terurus, membiarkan dirinya kada terawat untuk menampakkan kepada orang bahwa dia ini zuhud, bahwa dia sibuk dengan amalia-amalia sehingga kada kaubar lagi mengurus janggut. Nah, itu sesuatu yang dilarang. Wa tarkuhu syughlan bima huwa ahammu minhu mahbubun. Meninggalkan sesuatu yang usang tadi karena sibuk dengan sesuatu yang lebih penting itu memang disunnatkan. Inya ini sibuk karena banyak wirid, banyak bacaan-bacaan yang inya baca sehingga kada ada lagi waktu untuk merapikan janggutnya. Nah, itu bagus saja. Tapi bukan ada tujuan di hati untuk menampakkan zuhud, untuk menampakkan bahwa dia ini orang yang tidak sempat lagi mengatur dirinya. Nah, tergantung niatnya. Wa hadhi ahwalun batinah, ini perkara batin bainal abdi wa bainallah azza wajal, antara hamba dan antara Allah azza wajal. Wan naqidu basir, Allah yang maha meneliti melihat. Wat talbis dan mengelabui orang itu ghairu raijin alai bihalin, tidak menguntungkan atasnya dengan keadaan apapun. Orang yang kada sempat merawat rambut, kada sempat merawat janggut karena dia memang sibuk dengan urusan-urusan keagamaan, itu dipuji. Tapi kalau dia kada merawat janggut, kada merawat semuaan di awaknya ini, kada merawat sehingga kelihatan usang, kelihatan kotor karena menampakkan bahwa dia zuhud, nah itu yang dilarang. Itu yang dilarang.
Itu urusan hati. Jadi orang nang pina usang, nang pina kada tak urus lagi rambutnya, sisingutnya, janggutnya. Apakah orang ini sibuk dengan berzikir atau orang ini hanya pura-pura? Itu hanya Allah nang tahu. Allah yang maha meneliti dengan demikian. As-sadisu yang keenam wasahul barajim wahiyya ma'atifu zuhuril anamil. Yang keenam daripada kotoran-kotoran tadi adalah kotoran yang ada di lipatan-lipatan belakang jari-jari kita. Ini kan di sini nah. Ini ngarannya zuhuril anamil. Di sini ada kerucut-kerucut, lipatan-lipatan di sini. Nah, kanatil Arab la tuksiru ghasla dzalik litarkiha ghaslal yad akibat ta'am. Orang Arab itu tidak sering membasuh yang demikian karena mereka meninggalkan membasuh tangan sehabis makan. Nah, kalau habis makan itu tangan kada dibasuh, maka di sini akan tersisa banyak lamak-lamak makanan itu. Nah, ini sunat juga dibersihkan. Sunat dibersihkan. Fayajtami'u fi tilkal gudun, maka terkumpul pada itu lipatan-lipatan tadi, wasahun daki, kotoran-kotoran. Fa amarahumun Nabi SAW, maka Nabi menyuruh mereka begaslil barajim, dengan membasuh barajim itu. Barajim itu artinya karucut-karucut yang ada di bagian luar telapak tangan kita ini. As-sabi'u yang ketujuh tanzifur rawajib, membersihkan rawajib. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-araba bitanzibiha. Rasulullah menyuruh bangsa Arab, orang Arab dengan membersihkannya. Wa hiya ru'usul anamil wa ma tahtal azfar minal wasah. Kotoran-kotoran yang ada di ujung-ujung telunjuk dan di bawah kuku. Itu Nabi suruh bersihi. Kuku ini panjang hirang pulang. Nah, panjang hirang itu suruh Nabi bersihi kotoran-kotoran yang ada di kuku itu. Karena waktu berwudu kita wajib menyampaikan banyu ke situ. Kalau ini hirang lawan daki bisa kada sampai banyu ke sana. Nah, disuruh Nabi membersihkan itu. Li'annaha kanat la yahduruhal miqrat, karena li'annaha kanat la yahduruhal miqrat, karena bahwasanya adalah tidak hadir akan dia oleh gunting fi kulli waqtin, pada tiap waktu. Payat watajtami'u fiha ausah, maka terhimpun padanya daki-daki. Karena kada setiap saat ada kantipan kuku. Nah, kadang-kadang kita kada terperhatikan kuku panjang. Nah, lalu akhirnya terkumpul daki-daki di bawah kuku, itu disuruh Nabi untuk dibersihkan. As-saminu yang kedelapan ad-daranul ladzi yajtami'u ala jami'il badan. Daki-daki, kotoran-kotoran yang terhimpun atas sekalian badan. Nah, di gulu, biasa di lipatan-lipatannya, di katiak, di lintuhut, lipatan-lipatan. Itu banyak kumpulan daki-daki. Nah, birasyil haraki, dengan percikan keringat akibat bapaloh. Nah, di gulu banyak daki, di katiak banyak daki, di lipatan-lipatan tubuh akibat keringat, wa gubarit tarik, dan debu-debu jalanan. Nah, wadzalik, yang demikian itu yuziluhul hammam, menghilangkan akan dia ulih mandi. Nah, itu bau mandi lagi sebagian awaknya itu berdebu. Nah, itu perkara-perkara kotoran-kotoran yang disuruh Rasulullah SAW untuk dibersihkan dari tubuh kita ini. Apabila kita melakukan yang demikian, kita menggunting kuku, nah, tapi niat kita ini adalah melaksanakan perintah Rasulullah, maka itu menjadi putung kuku yang berpahala ngarannya. Kita membersihkan kotoran-kotoran daki di awak kita, nang tujuan kita adalah membuang daki itu mengikuti sunnah Rasul, maka membuangi daki di awak kita itu jadi berpahala. Nah, amunnya kada ada niat apa-apa, maka itu hanya hal yang boleh. Nah, kemudian ada bul hammam, adab orang yang berada di hammam, di kamar pemandian. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diberitahukan kepada jamaah sekalian, insyaallah kita malam Selasa yang akan datang memperingati haul al-Imam al-Ustadzul Azam al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Insyaallah malam Selasa yang akan datang. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم